Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa inna wa sallallahu wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad wa alihi Muhammad. Alhamdulillah. Jemaah sekalian di bumi dan sifat dan sekitar kita sekitar. Saking siwal wangsul mana ke masjid engkang enggal mugi-mugi semangate jugi napa ugi enggal mekaten Pak Punje napa mulai ulang Ramadan semangat boten Pak Ramadan punika semangat boten Bu saestu kula cek rumiyin tengen kula Gunung Kidul Pak dalem kula saya simbah mriku menawi ketekan poso ki nyun saya mature ya Allah sesuk wis poso ya Allah sesuk wis poso ning pangapunten menawi bakdo alhamdulillah posone wis ngoten mboten mriki Pak sami napa mboten poso dados beban kadang beganten niki nyun sewu nggih to tentunipun mau dipun lurusaken niat poso niku dados semangat kan beganten nggih to Ibnu Jauzi niku ngendikaken mekaten andai kata kalian bisa tidak dikenal oleh manusia maka lakukanlah kata beliau andai kata kalian bisa tidak dikenal manusia maka lakukanlah saniki nyuwun sewu kok ngantuk toyu basane ngoten Bu poso ngoten jawabane kok orang yang begitu Pak poso diketok-ketokke poso niku ora nggo ngantukan ngoten lho Bu poso niku dienggo semangat kemerdekaan negara ini tanggal 17 Ramadan pas poso semangat buat orang merdeka ngoten nggih mboten sewu Pak semangat poso kok ngantukan ngoten lho poso kok turunan niku pangapunten makanya Pak sekali Ibu sekalian tempat kula wonten dalem mriku wonten Gawo hari ini juga nggih selama sebulan penuh niku pengaosan full nggih 152 kali 100 napa hakane kanthi cakalan 50 biasanipun rami rawuh ten musala kula wonten Gawo menika alhamdulillah nggih rutin kula iming-imingi jam 6 mulai ngoten kok iming-imingi jam 6 mulai jam setengah 6 kurang 5 pun dugi lho Bu kula niku amargi niku iming sesuk sing teko se dhewe tuk dupres ngoten niku alhamdulillah Pak jamaah ya Allah sami dugi ning dinten iki wong dicanangke Mas iki iso diganti pripun sesuk sing teko kari dhewe tuk durpres ngoten mriku Pak nah mugi-mugi mriki ngoten niku Pak setiap hari nggih insyaallah yang kedua di tempat kita itu pangapunten kita siapkan setiap pengajian ada kupon berhadiah mangke akhir periode tanggal 3 Ramadan tanggal 30 niku pangapunten diundi sing bejo kulkas alhamdulillah mriku Pak terusipun alhamdulillah semangat jamaahipun nggih mugi-mugi temriki mangke masjid enggal tambah semangat mekaten Ibu sekalian pangapunten pedang siang punika nyun sewu kula badhe matur nggih sekedhik kemawon pangapunten setunggaling medal jaman kula nyambut damel wonten Kalbi Farma Pak atasan saya bertanya mengatakan niku Mas Hengki saya tanya boleh kenapa Bu ini sensitif tapi mohon dijawab apa pertanyaannya Bu saya melihat karena Kalbi Farma itu nyun sewu dulu itu hampir 60% itu orang Nasrani non Islam saya tanya kepadanya tolong jawab apa adanya iya Bu saya melihat orang Islam itu mohon maaf tolong mohon maaf orangnya bodoh lalu sebutan ini orangnya bodoh tidak berpendidikan saya melihat yang kedua orang Islam itu miskin yang ketiga orang Islam itu tidak bisa bekerja cerdas ini Pak pertanyaan ini pun saya Bu tetapi ketika saya melihat Anda kata asal saya itu Anda kerja luar biasa
Dulu kalau masuk kali Harapan itu dilarang, goro-goro jenggoten, goro cingkrang. Ini masih boleh masuk, kami terima dengan catatan tolong besok jenggotnya dicukur, celananya nggak boleh cingkrang. Nah kenapa? Ini aturan perusahaan. Kalau begitu mohon maaf, saya nggak kerja di sini, saya nggak kerja di Kali Farma. Wih, gajinya besar loh. Tahun 2005 saya nomor 2 paling banyak, 2003 4 ya. Nah, dari level nomor 2 paling bawah sudah mendapatkan 3.200.000 zaman dulu. Ketika UMR mungkin masih 600-800 dikasih segitu. Dengan syarat jenggotnya dicukur, celana nggak boleh cingkrang. Saya melihat orang Islam seperti itu. Tetapi ketika bertemu Anda orang Islam luar biasa. Kerjaan yang kami amanahkan luar biasa, semuanya selesai. Itu Pak Punje. Pertanyaan ibu Nyusewu, kenapa Anda begitu? Saya sampaikan, yang jelas satu Bu, saya bekerja bukan untuk ibu, untuk perusahaan. Duh, orang kerja untuk atasan, kamu naik jabatan, poin kamu bagus. 2-3 bulan saya bekerja, ditawarin Mas Hengki, mulai 2005 nanti kamu megang Jogja dari Cilacap sampai Seragen, lokasi dengan gaji 6 juta, mobil pribadi, pesawat pribadi. Qadarullah, Allah berkata lain, Allah sangat sayang kepada saya. 4 Desember 2004 yang saya lupa, ditabrak wong mabuk, tangannya tugel siji, wajah hancur, wong mabuk balapan Bu. Akhirnya pun alhamdulillah, qadarullah, dari situlah Allah pertemukan kita pada kesempatan hari ini karena tangan saya patah. Kalau nggak patah tidak ketemu di sini, perkataan Pak. Itu takdir Allah Ta'ala, perkataan. Habis sekalian Nyun Sewu, kalau Nyun Sewu hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana umat Islam itu, kalau tadi kan bagaimana dia produktif Pak, biar umat Islam itu bangkit menjadi umat yang terkaya. Karena Islam itu mengajarkan Nyun Sewu kebahagiaan dunia itu 4 perkara: istri solihah, rumah yang luas, bukan rumah loh Pak, rumah yang luas, rumah yang luas. Kita rumahnya ukuran berapa? Dilihat. Saya sama anak saya, rumah yang luas, tempat yang kami tempati ada 2000 meter. Itu Pak. Karena apa? Kita akan mengambil kebahagiaan dunia yang disampaikan Rasul, rumah yang luas. Karena rumah yang luas bisa amal soleh. 2000 meter itu Nyun Sewu hari ini tiap hari saya pengajian, pahala mengalir. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang bagus. Umat Islam diasung seperti itu. Maka hebatnya Urwah bin Zubair, ya, beliau punya anak 3-3-nya Bu, Nyun Sewu, sukses semua. Beliau ada cucu Abu Bakar As-Siddiq. Saya pernah ngomong, ngundang teman-teman dari Tionghoa ke rumah main anak mudanya. Oh, jenengan sudah diwarisin apa oleh bapak jenengan? Tapi Mas Hengki, tapi itu jenengan ke Mangkunegaran ada toko aksesoris, ada grosir alat tulis, ada grosir mainan, itu semua untuk saya. Selepas SMA disiapkan warisan toko yang 3 titik Bu. Jenengan apa warisannya Pak Dumadan putra putri pun punya dereng. Aja warisan utang deh Bu. Kamu kok jenengan tahu Mas, sebuah kecap di Solo yang kemarin viral, di Karanganyar itu pabriknya oleh papi nanti yang megang saya. Padahal Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah matur di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu hanya punya 1 anak saja perempuan, harta saya berlimpah, bolehkah saya sedekahkan semua untuk Islam? Jangan. 2/3-nya ya Rasul? Jangan. Kalau begitu setengahnya ya Rasul? Jangan. Sepertinya Rasul, cukup itu. Jangan engkau tinggalkan untuk anak-anakmu tanpa harta sehingga mereka mengemis. Berarti Nyun Sewu, Islam sudah mengajarkan harus siap mewariskan harta kepada anak-anak pulau panjenengan. Pun siap dereng Pak panjenengan Pak. Pun dirancang dereng. Pun dereng Nyun Sewu. Lin, saya bilang sama lo, besok yang dindut itu jatahmu, kita siapin. Kakak besok yang ini, kemudian Mas Faik besok yang di sana. Semua kita rancang Pak.
Dalam rangka apa? Mengamalkan Islam. Ya, karena dilarang kita mewariskan sesuatu tadi dalam keadaan kondisi masalah umat kita miskin. Ini mohon maaf Pak, ini yang hilang dari tubuh umat Islam. Ya, rumah kita kecil, bukannya luas, yang sewu uang kendaraan kita asal jalan, pangapunten Pak. Ini dikoreksi pula bersama Pak. Kemudian kita tidak mewariskan, menyiapkan warisan terbaik untuk anak-anak kita lupa. Sedangkan mereka sudah menyiapkan warisan sehingga tanah mereka luas, kita semakin terhimpit. Kita ditipu, tinggal di perumahan 7x9. Mereka beli sawah 1 patok Pak. Ini Pak, ini saya sampaikan awal. Nah, pertanyaan itu, bagaimana biar umat Islam itu produktif? Ya, kita akan bahas hari ini. Seketik mawon, mungkin tidak kesuwen, tidak ngantuk, gitu. Iki wayang ngantuk ya Pak, ya. Kisah itu ngantuk-ngantuk wayang ngantuk, ngoten nggih. Gen ketok poso ngantuk, nggih. Abu Bakar As-Siddiq sebuah menyajikan konsep mencetak sebuah generasi yang luar biasa, yang akhirnya cucunya dari Urwah bin Zubair ini nyun sewu, tiga-tiganya ketika depan Ka'bah di usia dini bermimpi bercita-cita cucunya itu. Yang pertama, saya ingin jadi khalifah di Hijaz. Yang kedua, ingin menjadi khalifah di Irak. Yang ketiga, pangapunten, ingin menjadi ulama. Luar biasa. Kenapa mereka sukses? Sejak dini bermimpi bercita-cita. Kadang-kadang panjenengan nyun sewu, anak-anak Islamnya apa le? Kadang-kadang nyun sewu Pak, belum tergambar Pak. Pengen dadi opo itu belum tergambar. Digambarkan sejak usia muda Pak. Pengen dari apa? Yang nomor tanya, kamu jadi apa nang besok nang? Kalau saya ya, Pak SD sudah bilang, nanti aku menjadi pengusaha bis dan jadi ulama ya. Ditanamkan dalam jiwa anak kita. Pengusaha bis, saya punya banyak bis toh ya, bis yang syariat, yang tidak musik-musikan, yang dangdutan saya nggak mau ya. Ditanamkan Pak. Kak Aska, setelah SMA mau kemana? Nanti ambil farmasi ya. Kenapa? Aku pengen punya pabrik nanti ya, yang perusahaan nanti ya. Ini yang kita tanamkan Pak anak kita Pak. Kenapa mereka sukses? Wah bin Jubair punya cucu yang sukses, Nyun Sewu, Abu Bakar punya cucu yang sukses, karena Nyun Sewu Pak, rahasianya satu Pak. Mereka mendidik, menyiapkan generasi emas Islam dengan Nyun Sewu mengajak mereka sholat subuh berjamaah. Dengan ajak buatan putranya Pak. Cak masjid buatan putri ini Bu. Dijak buatan masjid Pak Bu. Rawuh buatan. Rasulullah bertanya, pangapunten Pak. Bibar Rasulullah bertanya, wahai sahabatku sekalian, siapa yang pagi ini sudah berpuasa? Pertanyaannya, sopo sing esuk iki poso Pak? Rasul nggak bertanya kabarnya sehat apa boten, enggak. Saya ya Rasul, saya pagi ini berpuasa. Pertanyaan menarik, berpuasa. Kenapa Pak? Ditanamkan umat Islam itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ning pangapunten, dunia itu untuk saya, kita berzuhud terhadap dunia. Yang kedua, pertanyaan beliau, siapa yang pagi ini sudah tengok orang sakit? Subuh nih Pak. Pernah mriki tilek wong loro pas subuh Bu, bar sebelum subuh? Enten mboten Pak, tilek wong loro sak sebelum subuh enten mboten mriki? Boten enten. Ini rombongan apa jenisnya biasanya Bu? Rombongan, bareng-bareng, kengirit turunannya 10.000. Iya Bu? Yang dewi 1.000. Ngoten Pak. Niki pangapunten Pak. Pertanyaannya menarik Bu. Esok takon kowe wis apa tilik wong loro apa durung? Ini penekanan Pak sebenarnya Pak, penekanan. Nah kan di musola kami, kada orang sakit itu sebelum subuh itu ketuk pintu Pak, tok 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 tok. Mas Ferry yang bertugas sebagai bagian kesejahteraan masyarakat itu Nyun Sewu, beliau datang setengah 4 itu ngetuk pintu untuk Nyun Sewu, Bu Nyun Sewu saking musola yang tengkalih atau Sewu monggo Bu, mungkin kami tambah-tambah periksa bapak ipun Bu, pagi Pak. Kenapa? Kok Rasul bertanya pangapunten esok takok tilik wong loro apa durung? Niku pertanyaan kasus zaman saya ini kan nggih ora Nyun Sewu nggih ora pas ngoten nggih. Tapi ini penekanan, Pak.
Maka nyun sewu Abu Bakar tanya saya, Rasulullah, saya mendengar kemarin Abdurrahman bin Auf itu sakit, maka sebelum ke masjid saya menengok Abdurrahman bin Auf terlebih dahulu. Liripun napa Pak Bu pangapunten? Kok tilik esuk-esuk menjaga ikhlasnya niat. Kabeh cik turu niki pun tilik wong loro. Ora ngerti tangga teparo, Pak. Yen awake dhewe tilik pilih rombongan, siji ngirit duit, sing kedua tilik wong loro niku biasanipun mengharap wajah Allah napa mengharap wajah manusia, Pak. Tuh, jangan wong loro niku pengen dilem tanggane napa pengen dapat ganjaran saking Allah Ta'ala. Saya itu kita itu pesimis ya Bu. Tidak rombongan itu sudah nopo sesuk yang loro ganti tilik genti gimana Pak niatnya tidak wong loro sesuk yang loro ganti tilik genti bukti nopo Pak Bu pangapunten nggih esuk nyun sewu tanggane sing dijak tilik wong loro ora tau mangkat biasanya pas loro tilik mboten Pak Bu tilik mboten jarang omong kata jak tilik ora tau gelem kok mosok kon ini genti ya wegah ngoten niku. Niki ngapunten Pak. Terjadi Pak. Kenapa 2 poin tanyakan Rasulullah SAW di pagi hari Pak? Orang Islam diajarkan bagaimana memandang dunia secara lurus. Yang kedua nyun sewu umat Islam itu umat yang berbagi. Maka Hasan Al-Basri ini kok pernah matur mengatakan keritanya, wahai Syekh, Anda di setiap majelis taklim mengajarkan untuk menjauhi dunia, tidak mencintai dunia, tidak jadi dunia tujuan hidup, wahai Syekh. Tetapi kenapa engkau begitu semangat berdagang sehingga engkau kaya raya, wahai Syekh? Apa kata beliau? Satu yang pertama, kenapa saya berdagang? Satu, karena saya pengen punya harga diri. Nih Pak, pengen harga diri, tidak diremehkan orang lain. Karena saya punya harta. Nggak diinjak orang lain. Yang kedua, saya berdagang karena apa? Ya, saya harga diri tadi karena saya bisa berbagi dengan yang lain. Berbagi, Islam berbagi Pak. Yang ketiga, ya, saya berdagang karena masih ada rezeki orang lain yang dilewatkan lewat tangan saya berupa karyawan dan sebagainya Pak. Maka nyun sewu Pak. Kedua ditanyakan, mungkin prakteknya sakit betul Bu. Tilik wong loro saat durunge sholat subuh. Wonten betul Pak Takmir. Wonten betul Bu. Mungkin dari ngopo Mas nonton gila, nonton Ibu nggih. Terus untuk Pak wis dodo omah nek opo kan ngoten to nggih. Buka sahur kan ngoten to nggih. Terakhir Pak. Pangapunten. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah, konsep ini kita ambil nantinya. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah, Abu Bakar ngacung malah, ya Rasulullah, tadi sebelum masuk masjid, saya nyun sewu mendapati seorang pengemis yang kelaparan, kemudian qadarullah anak saya membawa sepotong roti, dan roti itu saya sedekahkan pada pengemis tersebut. Konsep sedekah dan garis bawahnya saya saya sebelum subuh mendapati seorang pengemis dan anak saya berarti niku nyun sewu subuh dijak ke masjid boten niku Pak anaknya dijak wonten kalimat ini Bu diajak nggih anak saya membawa sepotong roti saya kasihkan anak saya subuh dijak nang masjid dijak wonten lho Pak putra putri ini pun TK ayo Pak bangun ke masjid nangis Pak. Kulo pernah ngangsali seorang sopir truk pasir nih gue. Kulo pesen, Om besok pagi tolong saya dikirim 1 truk pasir. Baru subuh nih gue truknya lebat gen musola kulo. Kaget kulo Pak. Ternyata dalam truk itu, ya biasanya kan sing dibawa kernet sing ngedui pasir ya. Ning nyusewu begitu dibuka niku kulo merui kiambak. Pemeriku enten bocah cilik 3 tahun Pak terus kali garwoni pun Bu lo tangleti
Iki kok dijak to Mas? Nggih Mas nggih. Mbok gugah jam piro? Wau jam 11 dalu kula gugah. Kula tangekke, cah 3 tahun digugah niku nyusul nangis mboten, Mbak? Nangis mboten, Bu? Jam 8 turu misalipun. Jam 11 digugah. Cah 3 tahun nangis mboten? Nangis toh? Digugah. Bojo nggih kula gugah, Mas. Apa ora besengut? Nggih besengut. Kok gugah? Lah nyun sewu kok ya jenengan tega no Mas. Lah ngopo karep jenengan? Nyun sewu, kula gen nyun sewu anak kula jak, bojo kula jak, kula gugah kanthi nangis, besengut kula jak tujuane pun setunggal. Napa? Gen mau bojo kula ngertos, gen anak kula ngerti. Iki lho, bapakmu rekoso nyambut gawe esuk bengi tekan Rapi. Esuk-esuk wis subuh setor pasir. Iki lho rekosone bapakmu gen ngerti nyun sewu. Saiki dhewe wong tua prinsipipun apa, Pak? Alah sing rekoso wong tua ora apa sing penting anake penak. Ngoten mboten, Mbak? Sing rekoso wong tuane sing penting anake penak. Leres mboten Bu niku, Bu? Seneng mboten konsep niku? Kapan anak ngertos rekosone wong tua, Pak? Dijak nang sawah macur ora gelem. Dijak bakulan ora gelem. Karepe tengok-tengok ongkrang. Lah nyun sewu akhirnya muncul anak generasi yang seperti ini hari ini, Pak. Nah, sopir truk niku tega buka anakipun jam 11 bengi digugah, jam 11 bengi digugah. Jenengan kurungaten anake digugah mboten, Bu? Allahu Akbar, jam 4 punjul 6 iki misalnya raposo digugah mboten, Mbak? Mesake Mas tunggu sekolah ndak ngantuk. Nggih mboten, Mbak? Mesake sekolah ndak ngantuk. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Kalah karo sopir truk, gitu. Bapak udah sahur, Pak jam 3 tangi, Pak. Jawaban itu, Bu, kosek. Pak, kenapa apa? Kosek toh kuliah buka-buka wae dan sewu. Pak wis tadan, ora gelem gugah. Ning anehipun Pak pangapunten. Bu, engko jam ji bengi real maghrib barat, Bu. Tulung ku jam ji digugah ya, Bu. Pesen mboten, Bu? Ora gugah nesu mboten, Pak? Nesu mboten, Pak? Babalan telah digugah, nesu mboten? Nesu piye to, Bu? Ima final lho, mau salat digugah piye ya Allah? Nesu. Ning digugah sahur banyaki, gitu, Bu. Iki lho, Pak, insyaallah. Lah terus sukses dari mana, Pak? Nyun sewu, nggih. Sukses dari mana? Anak-anak kita sami kula SMP Gatak niku pangapunten sangat, Pak. Piknik ten Malang jam 12 bengi mangkat. Anak jam tengah 12 digugah nesu mboten, Bu? Nesu mboten anake? Le, wis jam tengah 12 lho, Le. Sida piknik apa ora? Tangi mboten? Kok saged nggih? Saged nggih, Pak nggih? Lho nggih to? Saged to? Kok saged to? Lho, ning subuh kok ora tega gugah jenengan, Bu? Ini kesalahan kita Pak umat Islam hari ini, Pak. Maka Abu Bakar itu membawa anaknya subuh berserta menghadap Allah. Tujuan itu apa? Yang pertamanya saya Pak, sebelum mengenal tetangganya, sebelum mengenal temannya, pertama yang dikenalkan Abu Bakar adalah dia mengenal wajah Allah terlebih dahulu. Ini satu, Pak. Kenalkan wajah Allah terlebih dahulu sebelum mengenal yang lainnya, Pak. Gitu. Jamaah haji umroh kempal matur kula niku Mas Hengki pripun? Gadah putra mantu cupi. Omah kula niku gedhe gilar pangapunten. Mlaku mawon ditekan kula niku sikile kula pun 3 nggih. Kula loroi, Nduk. Cah wedok mosok putra mantu jam 6 kok lagi tangi to, Nduk. Ngoten niku, Bu. Senten mboten, Bu, Pak? Gadah putra mantu jam 6 lagi tangi. Seneng mboten, Bu? Seneng apa senep? Senep to, Bu? Kula loroi Mas iki, gitu. Padahal nyuwun sewu, yen esuk tonduk sadurunge subuh kae mbok ya tangi, mbok cetik geni gitu, ceteki geni nganggo semprong. Ngoten niku, Bu. Pak, gitu zaman rumiyin. Cetik geni nduk ngengrengke caret napa wedang napa banyu. Napa, Pak? Mriki napa caret? Caret lagi. Itu banyu apa wedang, Bu?
Liripun napa mengko bojomu yen mulih ka masjid tondo kabeh wis semepak teh anget wis eneng. Kula ngoten niku Mas Ingki, ya Allah ya Rabbi ya Rahman, pilih pindah omah. Gawe omah dhewe. Padahal wong Jawa niku gak ada prinsip ojo tangi sak kalah karo jago loro. Nggih mboten. Zaman runtuh masjid Pak, pangapunten Pak. Nggih. Pas angkat 3 nanti. Ten masjid niku nyun sewu, nggih, anak-anak muda niku cah wedok-wedok pun srek pun nyapu, Pak. Rumiyin zaman pun saya alit. Wong Jawa gak ada prinsip, nduk tangi esuk kuwi nyedakke sampe nyembarke rezekine, nyedakke jodhonipun. Duwe putra mantu ngoten niku ya Allah senenge ndah tetep bayi ngalu gitu. Gitu. Sadurunge pun tangi pun resik-resik omah ya Allah ya Rabbi. Seneng Bu. Niki pun hilang Pak. Wong tua saya bukan jam 3 pun eman-eman. Mesake Mas udah ngantuk pripun. Ngoten niku Bu. Ini Pak. Makanya saya Bu Pak. Kenapa pagi itu Rasul bertanya 3 perihal ini Pak? Ini kunci sukses. Bersedekah terutama. Sholat yang dihadiri malaikat itu adalah ketika sholat subuh. Mereka berdoa, ya Allah, yang pagi hari ini dia bersedekah ya Allah, maka lipat gandakan rezekinya ya Allah. Niki dungone malaikat ngalap berkah, dungone malaikat niku anak jenengan pengen sukses, maka subuh dibangunkan. Maka wajar kalau cucu-cucu daripada Abu Bakar niku nyusul jadi wong kabeh. Jadi pemimpin semuanya Pak, pangapunten Pak, ngalat dungone malaikat. Subuh diajak ke masjid. Kalau Anda ingin anak panjenengan sukses Pak, Bu. Niku. Diajak ke masjid. Bersubuh lewat tim mriku kula. Waget kula busi walan Bu duwet niku. Dan kula niku long renek lho, Bu. Niki long dardor raket lho. Ini ngaget mulai nyun sewu omah do tutupan kabeh. Niki do termundi jamaah bar subuh. Ngoten iki Bu. Sareng mboten wau bar subuh. Mboten. Biasanya bar masa kula mboten bar subuh Mas nggih, malah bar sahur turu. Lah iya, malah niku. Nyun sewu. Omah-omah sepi. Bar subuh sami sare. Padahal Kyai Jawa Rumin sampun ngendikaaken pangapunten yen bar subuh turu niku rezeki total pitik napa ayam Pak? Nggih mboten? Ayam napa pitik Pak? Teng YouTube nika nggih gambare pitik ngajari niku buke huruf apa? A, huruf apa? Z, huruf apa? A, huruf apa? M, macane apa? Pitik. Judul Bapak buke. Ayam pitik. Lho niku lho. Nyun sewu Pak. Islam mengajarkan ketika selepas subuh itu jangan tidur. Malaikat rahmat sedang berkeliling mencari hamba-hamba Allah yang dia zikir pagi, yang dia cari bacaan Quran. Kok bar subuh turun iku nyun sewu jegagi. Walah Mas iki turu tak kok balik wae jatah rezekine. Nyun sewu Pak. Kalau umat Islam masih seperti ini Pak. Orang-orang Tionghoa itu satanya pagi-pagi itu mereka apa? Mereka itu jago karate dan sebagainya Pak. Dididik mereka. Pagi itu nggak ada kamus tidur bagi mereka Pak. Aktivitas Pak. Wajar kalau kita umat Islam hari ini pangapunten kalah Pak. Karena apa yang disunahkan Kanjeng Nabi itu kita nyun sewu dilirwaki kabeh Pak pangapunten. Doa malaikat subuh itu nyun sewu ten pundi masjid sing diubengi kotak infak niku isak napa pas tarawih napa subuhan Pak. Niki masjid pas subuh napa pas tarawih? Ubengi kotak infak. Ten masjid panjenengan pas tarawih napa subuhan kotak infak mubeng niku? Tarawih. Kenapa napa ben subuh? Jamaah kaya tarawih ya Mas. Subuh niku sithik sak sop ra nganti. Gitu. Yang diubengi paling-paling nggo 1000 rupiah tok. Ngoten nggih. Yang terawih kan kata oleh infake. Pangapunten Pak. Konsep ini diubah Pak. Doa malaikat itu hadir di pagi hari, tidak di saat tarawih Pak. Pangapunten Pak. Doa itu hadir ketika sholat subuh.
Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, yang pagi ini dia tidak berinfak, ya Allah, yang kikir, ya Allah, maka binasakanlah. Jenengan sing ra ngejak anak-anaknya subuh, Pak. Doa malaikat niku nyun sewu, Pak. Orang mungkin infak nang masjid subuh niku, Pak, pangapunten. Doa yang kedua yang Anda dapatkan kebinasaan, Pak, yang Anda dapatkan. Itu, Pak. Ini awam, Pak. Bagaimana kita menciptakan insan muslim yang produktif? Itu ketika subuhnya sudah bermasalah, Pak. Apalagi cara hidup pandangnya, Pak. Rumah yang luas, Bu, Pak, wariskan kepada anak-anak kita. Sawah yang luas, wariskan ke anak-anak kita. Sebagaimana saat bin Nabi Waqqas mewariskan harta yang banyak. Oh, saya nggak seperti itu, Mas. Saya ingin konsepnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika mau meninggal dunia, dia panggil anak-anaknya. Hanya mewariskan berapa? 9 dirham atau dinar, sedikit warisannya. Hisam bin Abdul Malik itu mewariskan ribuan dinar dirham yang saya diwariskan anak-anak mereka. Maka Abdullah bin Rawaha pernah mengatakan, ya, demi Allah, saya melihat putra Hisam bin Abdul Malik yang diwariskan miliaran, mereka berjalan di pasar-pasar di pengemis. Sedangkan daripada Umar bin Abdul Aziz, putra-putra beliau diwariskan harta yang sedikit. Harta yang sedikit, tetapi menjadi penyumbang zakat terbesar di zamannya. Kulo melu konsep niku, Pak. Jadi pun hartanya sithik ora apa-apa. Ning nyun sewu, Pak. Kalau Anda bersiap mewariskan harta yang sedikit, pangapunten, Pak, Bu, pangapunten. Siapkan putra-putri panjenengan jadi insan-insan bertakwa, Pak. Karena orang yang bertakwa itu pasti produktif. Gak mungkin Abdurrahman bin Auf datang di tahun Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, saya itu orang kaya di Madinah, saya punya rumah yang luas, saya punya harta yang banyak, dibagi dua. Tidak, kata beliau, tidak. Tunjukkan aku, Pak, pasar harga diri ini, Pak, Bu. Karena ada ketakwaan di hatinya, harga diri, Pak. Harga diri, Pak. Takwa di hatinya, malu untuk meminta, Pak. Ini, Pak. Silahkan wariskan hati sedikit. Lah pun bacot, Mas, iki kula dadi urip wong pas-pasan, iki lha kok terus piye aku, ngoten. Wong kula grek bakulan nyun sewu, bakulan roti bakar, pangapunten, Pak. Rasulullah itu mengajarkan rumahnya bukan yang pesimis, Pak. Ketika perang Khandaq membuat parit, Pak, batu tengah jengane, Bu, kabeh rapat nutuk, Rasulullah memukulnya. Ketika dipukul nyun sewu, wis kondisinya genting, kacau balau, dalam keadaan lapar, pangapunten, musuh koalisi Quraisy sudah berkumpul depan Madinah, pangapunten. Satu poin yang dia masukkan, sewu, menggambarkan kelak kita akan menguasai Persia, menguasai Yaman. Sewu, di tengah kepesimisan, justru Rasulullah menggambarkan keoptimisan. Bisa jadi hari ini kita hanya penjual roti bakar. Saya ketemu Pak Ain di Nayu Timur, orang Jawa Barat. Masuk ke Solo hanya 3 gerobak, Pak, 3 gerobak. Ini saya punya, Mas Segi. Setahun saya ketemu beliau, sekarang sudah punya 60 gerobak roti bakar. Gak ada, Bu. Selama ada optimisme dalam diri kita, walaupun Allah hari ini bilang kita dalam kekurangan dan sebagainya, tapi jiwa-jiwa ini nggak boleh tanaman pada anak-anak kita. Silahkan berkhayal kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita di pengusaha kelak, ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Jangan bisa dato yang sering ada TPA di masjid-masjid, jangan tahu Kak Boni yang pendongeng isoh suara cilik sakit tinggal Pak Nyosebu. Hanya jualan pentol mic, Bu. Tidak mati 30 juta sehari sebulan Pak menghasil pentol mic. Kemanapun dikasih uang saku dia nggak mau. Enggak, Mas Egi, sudah cukup, datang balas bagi uang beliau. Kak Boni, ya. Dari seorang guru, divaksin nggak mau, beliau keluar, jatuh dalam kondisi terpuruk dan sebagainya, bangkit beliau dengan pentol mic-nya, cabangnya udah 1.400-an mungkin, Pak. Hanya berdagang bakso ojek loh, Pak. Sukses. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak, nggak panjang lebar, ya. Jadilah muslim yang produktif. Mulai dari kapan? Mulai dari sholat subuh kita.
benahi tubuh kita Pak, ya, biar kita mendapat doa malaikat. Oke. Yang kedua, jangan pernah tanamkan pesimisme dalam anak kita, ya. Wis le sing penting nrimo ing pandum. Enten Pak sing ngoten niku prinsip Pak. Sing penting mau ing pandum. Wis saene syukurlah ngoten tok. Bangkitkan jiwa-jiwa mereka Pak. Rasulullah nyusahin kalau kita ngalah karo orang Quraisy saja selesai. Jangan Pak. Di tengah kepesimis saja tanamkan, kelak Persia kita pegang, zaman kita pegang. Niku nyusahin optimisme yang luar biasa Pak. Berkatan Pak Ibu sekalian nggih janji kok jam pas toko 3 rambung mungkin ndak kesiangan jenengan nggih sing bahkan Bu nggih subuh di masjid bar subuh aja turu nggih Bu nggih Pak, anak-anak kita Pak ini nggak tidur masih seperti ini, nggak tidur. Saya bawa dari contoh saja Pak, biar saya tidur, nanti tidurnya siap jamnya tentu tidur, ini tidur pagi nggak boleh tidur, saya larang untuk tidur, ngantuk apapun nggak boleh tidur ya, biar mereka rahmat datang dalam keadaan sewu Allah memberikan rezekinya dalam keadaan Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.